bikin ngiler aja nih. Kalau ke Gresik, kalian wajib coba nih bakso kekinian. Namanya bakso jemblung, fams. Kata jemblung diambil dari bahasa Jawa yang artinya gendut, fams. Hahaha. Tapi apa hubungannya sama gendut sih? Padahal penjualnya nggak gendut-gendut amat. Ternyata nama bakso gemblong diambil karena porsinya yang banyak dalam setiap piring, fams. Ukuran baksonya juga gede-gede, fams. Kalau kalian sering makan di sini, dijamin bisa bikin kita gendut. Hihihi. Lokasi bakso gemblong ini ada di Pasar Senggol, Kabupaten Gresik. Tempatnya emang gak terlalu luas, fams, tapi gak pernah sepi pengunjung tuh. Apalagi pas jam makan siang. Di sini ada sekitar 7 varian bakso yang bisa kalian coba. Mulai dari bakso cumi, rawit, super rawit, mozzarella, telur puyuh, telur asin, dan urat. Yang paling favorit sih bakso cumi, mozzarella, dan super rawit, fams. Selain unik, rasanya juga enak tuh. Apalagi bagi kalian yang suka rasa pedas. Bakso super rawit pastinya bisa manjain lidah kalian deh. Bagi yang gak suka pedas, kalian bisa pilih bakso mozzarella yang rasanya gak kalah enak kok. Pas dimakan, keju mozzarellanya ngelawan. Rasanya bikin momogi alias mau-mau lagi. Hihihi. Kalau bakso isi cumi rasanya enak, tekstur cuminya kenyal dan gak bau amis. Gimana, fams? Jadi kepingin cobain dong? Soal harga, bakso di sini terbilang terjangkau, fams. Mulai dari 10 sampai 20 ribu rupiah per porsi. Pantesan aja warung baksonya selalu ramai pembeli. Fams, warung bakso ini buka setiap hari mulai jam setengah 12 siang sampai 10 malam. Dalam sehari, warung ini bisa menjual sekitar 300 sampai 400 mangkok bakso. Oh iya, fams, bakso jemblong ini sudah ada sejak tahun 2015 loh. Awalnya penjualnya hanya menjajakan bakso urat dan halus saja. Untuk menarik minat pembeli, mereka membuat varian isian bakso tuh. Yang terbaru ya bakso cumi ini, fams. Bikinnya nggak terlalu sulit kok. Cumi yang sudah direbus dimasukkan adonan bakso di dalamnya. Baru deh balut cumi dengan adonan bakso. Pastikan kepala cuminya tidak tertutup adonan bakso ya, supaya bentuk baksonya terlihat menarik. Oh iya, cumi yang digunakan untuk bakso harus berukuran sedang. Sebelum direbus, cumi sudah direndam bumbu rempah untuk menghilangkan bau amisnya. Ngomongin soal bakso, kuliner ini berasal dari dataran Tiongkok, fams. Sekitar abad ke-17, ada pria bernama Meng Bo yang berinisiatif membuat makanan dari daging untuk ibunya yang sudah tua. Karena gigi ibunya mulai rapuh, ia mencari cara supaya ibunya tetap bisa menikmati daging kesukaannya. Setelah melihat tetangganya membuat mochi, ia kemudian menghaluskan dan membentuk daging menjadi bulat. Lalu direbus sampai matang, fams. Jadi deh si bulat kenyal bakso, fams. Kalau nggak kuat kepedesan makan cabai gendot, kita sajiin deh yang lebih hangat, fams. Ada mie ongklok yang dikenal sebagai salah satu kuliner khas dari Dieng, Wonosobo. Mie ongklok adalah sajian mie kuning yang disiram kuah kental bercita rasa manis dan gurih. Mie emang dikenal berasal dari negeri Tiongkok, fams. Saat masuk ke Indonesia, mie dimodifikasi dengan rasa dan bumbu khas Nusantara. Nah, jadilah mie ongklok khas Wonosobo. Kita bikin aneka bacem dulu ya. Isinya bisa ayam, tahu, dan tempe. Fams, baceman yang bercita rasa manis ini adalah penganan khas Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sebetulnya sih bacem menjadi salah satu cara untuk mengawetkan makanan secara alami tanpa bahan pengawet sintetik. Lauk yang dibacem biasanya tahu dan tempe. Tapi baceman ayam pada mie ongklok digunakan untuk memberikan rasa kaldu dan gurih. Masak sampai semua lauk baceman matang, serta bumbu meresap. Setelah itu, angkat lauk baceman. Pisahkan dari sisa air rebusannya. Ayam, tahu, dan tempe tinggal digoreng sebagai lauk tambahan mie ongklok saat disajikan nanti. Jangan lupa saring kuah baceman untuk memisahkan air dari sisa bumbunya. Lanjut, kita bikin kuah kental mie ongklok. Biar rasanya makin mantap, kita harus tambahkan dengan beberapa bumbu yang digoreng.
Kemudian ulek semua bumbu sampai halus ya fams. Kalau sudah mendidih, bumbu halusnya tinggal dimasukkan deh. Aduk sampai semua tercampur merata ya. Beuh, wanginya benar-benar menggoda fams. Sebagai pengental kuah mie ongklok, beri tambahan tepung tapioka. Wait fams, lumatkan dulu tepung tapioka dengan air sampai teksturnya agak cair fams. Tuangkan sedikit demi sedikit larutan tapioka ke dalam kuah sambil diaduk fams. Lama-kelamaan, kuah jadi mengental seperti bubur gini fams. Fams, semangkuk mie ongklok biasanya ditambahkan aneka sayuran pelengkap. Ada lonce atau kucai, daun kenci, dan kol. Masukkan ke dalam ongklok atau saringan keranjang bambu kecil. Kemudian celupkan ke dalam panci berisi air mendidih beberapa detik saja. Nah, cara inilah yang disebut dengan ongklok. Kemudian, mie ini disebut dengan mie ongklok fams. Tuangkan ke dalam mangkok ya. Beri tambahan kuah kentalnya, serta topping tempe dan tahu bacem goreng. Gak ketinggalan suiran ayam bacem. Terakhir, taburi bawang goreng. Biar makin lengkap, bisa tambahkan sate beserta bumbu kacangnya. Kalau nggak suka sate sapi, ada sate ayam atau sate kambing sebagai alternatif lainnya. Jadilah semangkok kenikmatan dari negeri di atas awan. Sedap! Emang pas banget deh menyantap hangat-hangat semangkok mie ongklok di tengah cuaca dingin dieng. Bisa menghangatkan suhu badan fams. Katanya fams, mie ongklok pertama kali diciptakan oleh seorang pria yang bekerja di kedai mie di Wonosobo. Kemudian ia berinovasi menciptakan mie olahannya sendiri. Jadilah mie ongklok yang dikenal sekarang. Sedap! Pagi-pagi paling enak makan yang berkuah fams. Kayak soto ini nih, semangat gak bakal kendor deh. Hihihi. Kalau dilihat-lihat, soto yang satu ini beda banget. Gak kayak soto biasanya. Kuah santannya pekat, ada taburan kedelai goreng, bawang goreng, dan irisan daun bawang. Sekali coba, kalian bisa lupa sama timbangan. Enak dan seger di lidah sih. Pengen nambah terus. Kita kasih tahu ya fans, ini adalah soto Pataruman 23. Nama Pataruman diambil karena warung ini ada di Jalan Pataruman Cihideng, Tasikmalaya. Warung soto ini terkenal legendaris fans karena sudah ada sejak 60 tahun yang lalu. Kalau dilihat dari tampilannya, soto ini nggak ada yang khusus fans. Tapi fans, cita rasa soto ini tetap konsisten sejak dulu dijual pertama kali tuh. Katanya sih, resep yang dipakai nggak pernah berubah. Itulah yang bikin soto ini selalu diburu pembeli. Nikmatnya kebangetan, fans. Saat ini, soto Pataruman dikelola oleh generasi ketiga. Bukan cuma resep yang terjaga, penggunaan ayam kampung juga tetap dipertahankan sebagai isian soto. Seiring berjalanannya, jenis soto di Indonesia semakin berkembang, fans. Isiannya juga makin beraneka ragam. Ada yang pakai jeroan atau daging sapi, daging kambing, sampai daging ayam. Katanya sih, soto yang dipakai daging ayam dibuat karena kondisi ekonomi yang kurang baik pada tahun 1960-an. Tapi ada juga loh soto yang pakai isian lobak. Soto lobak dari Jawa Barat disebabkan karena wilayah ini bukan daerah peternakan sapi. Perkembangan soto yang tersebar ke berbagai daerah di wilayah Indonesia itu didasarkan pada bahan-bahan lokal yang tersedia di setiap wilayah, berbeda antara satu dengan yang lain. Saat ini tercatat ada 75 jenis soto yang tersebar di 22 provinsi di Nusantara. 64% jenis soto ini kuahnya berwarna, 63% lainnya kuahnya bening, fams. Nah, kuah soto berwarna inilah yang berasal dari India. Tapi dari seluruh jenis soto di Nusantara, soto Padang yang paling banyak mengandung rempah tuh. Kalau soto Pataruman sih isiannya berupa ati, ampela, bahkan kepala ayam. Setelah dipotong, tambahkan kacang kedelai goreng, irisan daun bawang, dan bawang goreng. Beri sedikit garam dan kecap manis. Terus siram kuah sotonya. Beuh, mantap! Sepintas soto ini mirip sama soto Betawi ya. Cita rasa soto ini semakin mantap berkat tambahan bawang goreng, fams. Sampai-sampai penikmatnya mau tuh nambah bawang goreng yang banyak.
Katanya, bawang yang dipakai berasal dari Sumeneb karena teksturnya lebih renyah, fams. Udah sarapan? Kalau belum, kita mau ajak sarapan nih. Sarapannya agak jauhan ya, ke Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Hihihi. Roti kira yang berbahan dasar terigu disantap dengan cara disiram pakai kuah kari yang gurih. Kalau nggak suka yang asin dan gurih, kuah manis yang legit juga bisa jadi pilihan, fams. Meski sarapannya jauh, kebayar deh sama nikmatnya, fams. Hihihi. Kalau kamu sarapannya harus makan nasi, roti kiranya boleh deh jadi cemilan aja. Tapi berhubung kejauhan banget nih si Pulau Penyengat, kita kasih tahu deh fams cara membuat roti kirainya. Bikin aja di rumah buat menu sarapan besok ya. Masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris, juga jahe dan kunyitnya. Blender deh sampai semua bumbu benar-benar halus fams. Sekarang kita buat adonan rotinya. Tambahkan sedikit gula dan garam ke dalam mangkok berisi air. Masukkan telur dan mentega ke baskom berisi terigu, lalu diaduk supaya rata. Tambahkan air yang sudah dicampur gula dan garam tadi, fams. Masukkan air perlahan-lahan sambil dilihat kekentalannya ya. Adonan yang diperlukan teksturnya tidak terlalu cair, tapi juga tidak terlalu kental, fams. Terakhir, tambahkan minyak goreng supaya adonan lebih lembut. Untuk adonan roti kirai ini sebenarnya mirip seperti adonan pancake atau risoles gitu, fams. Kalau kekentalannya sudah pas, kita lanjut masak kuah karinya aja ya. Panaskan minyak, tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi, fams. Aduk-aduk terus sampai bumbunya matang ya. Kalau bumbu sudah meletup-letup gini, masukkan santannya, aduk terus sampai semuanya tercampur rata. Masukkan kentang dan daging ayam yang sudah disuwir. Boleh sekalian masak ayamnya barengan bumbu dari awal. Bisa juga pakai ayam matang yang tinggal disuir-suir aja dagingnya ya. Wait, kalau mau pakai daging kambing atau sapi, boleh banget dong, biar makin mantap. Pokoknya sesuai selera aja, fams. Tambahkan daun kari dan juga bumbu kari yang sudah dilarutkan. Tinggal tunggu deh sampai kentangnya matang dan kuah mengental. Untuk membuat kuah manis, panaskan santan. Tambahkan gula pasir, daun pandan, dan gula merah. Aduk-aduk terus, jangan sampai santannya pecah ya, fams. Supaya kuah manisnya lebih kental, bisa ditambahkan dengan tepung yang sudah dilarutkan air ya. Kalau langsung masuk panci, khawatir tepungnya malah menggumpal. Aduk-aduk terus deh sampai kuahnya mengental dan matang. Nah, semua kuah udah jadi. Tinggal kita masak rotinya, fams. Panaskan wajan dan olesi sedikit minyak supaya nggak lengket. Gunakan cetakan khusus roti jala berbentuk gelas dan berlubang gini, fams. Tuangkan di atas wajan panas dengan gerakan memutar tak beraturan. Tunggu sampai matang kurang lebih selama 1 menit. Angkat dan lipat sisi kiri dan kanannya ke bagian tengah. Lalu gulung seperti kue dadar gulung. Buat lagi roti kirainya sampai adonan habis. Awalnya roti jala di masyarakat Melayu disajikan saat ada perayaan festival atau pernikahan aja loh, fams. Tapi kini roti jala atau roti kirai sudah jadi teman minum teh gitu, fams. Widih, keren banget nih gayanya. Udah kayak lagi fashion show gitu ya, fams. Bentar, tapi kok kacamatanya kayak ada yang beda ya, fams? Haha, bener banget. Kacamata ini emang beda, fams, karena nggak biasa. Bukan terbuat dari besi, plastik, ataupun kayu. Tapi kacamata ini terbuat dari kulit. Iya, fams, dari kulit. Nggak percaya? Kacamata kulit ini terbuat dari bahan dasar vegetable leather, fams, atau kulit nabati. Kulit nabati adalah kulit sapi yang disamak dengan menggunakan bahan-bahan alami dari ekstrak pepohonan, sehingga aman bagi lingkungan. Ekstrak nabati yang digunakan untuk menyamak kulit akan muncul sehingga mempengaruhi variasi warna kulitnya. Inilah yang membuatnya lebih unik, berkarakter, dan memberikan pengalaman baru bagi penggunanya, fams. Sekarang kita coba bikin kacamatanya yuk, fams. Pertama kita bikin pola kacamatanya di atas kulit nabatinya nih, fams. Jangan lupa bikin gagang kacamatanya juga ya. Berikutnya, pola kacamata yang ada di atas kulit kita potong dengan pisau, fams, biar rapi. Eits, potongnya harus hati-hati ya, fams. Walaupun kelihatannya gampang, butuh ketelitian juga loh, fams. Kalau belum bisa, lumayan susah. Sip deh, frame kacamatanya udah jadi nih, fams. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya yuk.
Biar makin rapi, kita amplas semua frame kacamatanya. Ini dilakukan untuk membersihkan semua bulu yang masih ada pada kulit nabatinya. Sekarang waktunya masang engsel kacamatanya nih. Bagian ini cukup penting, fams, karena engsel inilah yang akan membuat kacamata dapat membuka dan menutup. Ini dia tahap terakhirnya, fams, pewarnaan. Nggak ada pola dan warna khusus yang dipakai dalam pewarnaan kacamata kulit ini, fams, karena bersifat abstrak. Jadi bebas, fams, tergantung selera yang mewarnainya. Kalau ini bagian yang paling penting nih, fams, masang kaca di frame kacamatanya, fams. Bagian ini nggak boleh kelewat, fams. Sayang dong kalau frame-nya udah bagus gitu tapi gagal di lensa. Iya kan? Udah maksimal dong gayanya. Nah, sekarang gimana, fams? Udah cakep dong? Untuk satu kacamata kulit ini dibanderol mulai dari harga Rp1.800.000 loh. Sebanding banget, fams, sama kualitas dan modelnya. Sama proses pengerjaannya juga ya kan? Apalagi sifat kulitnya yang lentur, jadi bikin kacamata ini anti patah, fams. Cocok deh buat kalian yang suka aktivitas di luar ruangan, tapi tetap mau kelihatan gaya. Kalau mau lihat koleksi kacamata kulitnya, bisa datang aja ke Jalan Alfa 2, nomor 8 Bandung ya, fams. Di Kabupaten Bone Bolango ada wisata konservasi hiu paus di Desa Botubarani. Kalau lagi beruntung, kita bisa berjumpa dengan si cantik hiu paus. Untuk melihat hiu paus, kita harus naik perahu kurang lebih 50 meter dari bibir pantai. Kalau sudah sampai, nelayan mengetuk-ketukan dayung ke perahu. Katanya sih itu cara untuk memanggil hiu paus yang ada di sekitar perairan. Widih, beruntung banget nih. Hiu pausnya muncul tuh. Panjangnya bisa mencapai 6 meter, fams. Saat mendekati perahu, hiu paus akan udah paham untuk meminta makanan. Lihat tuh, hiu pausnya langsung membuka mulutnya lebar-lebar sambil berenang perlahan. Meski lebar mulutnya bisa mencapai 1,5 meter, makanan hiu paus hanya berupa plankton dan ikan-ikan kecil, fams. Pengunjung juga boleh loh ikut menyelam supaya bisa melihat hiu paus lebih dekat. Syaratnya tidak boleh menyentuh hiu pausnya ya, fams. Hiu paus sebenarnya kategori hewan liar yang jinak dan tidak memangsa manusia, jadi lebih aman kalau beraktivitas bersama. Upaya perlindungan terhadap hiu paus perlu diberlakukan, fams, karena keberadaannya semakin langka di habitatnya. Langkanya hiu paus karena dipicu perburuan liar spesies ikan terbesar ini untuk diperjualbelikan. Ancaman kematian hiu paus juga seringkali diakibatkan kelalaian manusia, fams, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan yang berakhir ke laut, terutama sampah plastik. Akibatnya, hewan laut ini mati tuh. Duh, jadi sedih deh. Sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sampah plastik yang mengganggu habitat laut, di Desa Botubarani sendiri sudah dilaksanakan acara bersih pantai, fams. Warga dan sukarelawan bergotong royong membersihkan dan mengumpulkan sampah plastik di sekitar bibir pantai Desa Botubarani, lokasi hiu paus seringkali muncul. Hasilnya, berkarung-karung sampah berhasil didapatkan, fams. Gak kebayang ya kalau karungan sampah ini termakan hewan laut yang cantik-cantik. Oh iya, di Indonesia, hiu paus dilindungi melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2013. Hiu paus dilindungi penuh, baik siklus hidup dan bagian-bagian tubuhnya, fams, kecuali untuk kepentingan penelitian dan pengembangan. Fams, kedatangan hiu paus di Desa Botubarani terjadi sejak tahun 2016. Katanya sih, karena adanya aktivitas pabrik pengupasan udang yang membuang limbah kulit dan kepala udang ke laut yang menjadi sumber makanannya. Setelah adanya penelitian, hiu paus ternyata muncul karena fenomena upwelling, yaitu adanya arus bawah yang naik ke atas. Diperkirakan ada 30-an hiu paus pernah singgah ke Desa Botubarani, fams. 10 hiu paus diantaranya pernah kembali lagi ke sini. For your info nih, fams, fenomena upwelling seringkali muncul pada bulan Mei dan Juni. Jadi bulan-bulan ini pas banget berkunjung ke Gorontalo untuk melihat sendiri cantiknya hiu paus. Ayo, agendakan liburan ke Gorontalo ya.
Kekayaan Indonesia memang tak ada habisnya. Masih banyak cerita yang menarik lainnya. Saksikan terus Ragam Indonesia. Satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.